Anda masih di Good Morning, spesial apalagi untuk Anda yang masih senang untuk mengisi waktu di bulan puasa ini untuk etikaf atau mungkin untuk wisata religi Karena ya. kan 10 hari terakhir itu kan katanya akan datang Lailatul Qadar kan. Iya, Gitu. tentu salah satunya adalah berbanyak ibadah ya di Betul. rumah Allah. Nah, salah satu jejak penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Masjid Peninggalan Raden Umar Said atau yang dikenal dengan Masjid Sunan Muria di Kudus, Jawa Tengah. Dan masjid ini berada di puncak Gunung Muria, sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Wah, nggak kebayang ya, pemandangannya pasti luar biasa banget. Tapi nggak mau kalah juga nih, di Sukabumi, Jawa Barat juga ada masjid yang berdiri di atas bukit. Selain arsitekturnya yang memang unik, masjid ini juga memiliki pemandangan yang indah. Bahkan kedua masjid ini kerap dijadikan warga sebagai destinasi wisata religi. Suara nyaring tonggeret terdengar saat melihat masjid peninggalan Raden Umar Said di kejauhan. Masjid yang dikenal dengan nama Masjid Sunan Muria ini terletak di puncak Gunung Muria dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Para pengunjung yang datang akan disuguhi harmonisasi tiga budaya, yakni Jawa, Islam, dan Tionghoa yang menyatu dalam arsitektur masjid. Seperti yang terlihat dalam mihrab yang memiliki 30 buah mangkuk atau cawan. Sementara di atasnya terdapat kaligrafi Arab yang tertulis di atas mangkuk putih. Selain itu, beduk Masjid Sunan Muria memiliki ukiran naga dan ayam jago. Menurut Imam Masjid Sunan Muria, mihrab yang menjorok ke dalam memiliki makna harus mementingkan akhirat daripada dunia. Hal itulah yang jadi salah satu alasan mengapa Sunan Muria mendirikan masjid di puncak gunung yang jauh dari keramaian. Pengimaman ini kan ke dalam, tidak keluar, ke dalam. Ini juga konon memberi pesan bahwa umatnya atau kaumnya Sunan Muria ini diharapkan mementingkan keakhiratan. Meski berada di puncak gunung, masjid yang berada di komplek makam Sunan Muria di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah ini selalu dipadati peziarah. Tak hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari pelosok Nusantara. Pihak yayasan menekankan agar pengunjung hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dalam rangka mempunyai nazar buat anak saya. Kemarin kan lagi sakit di Om Nabi Madirayu dan punya nazar kalau semua mau saya ajak ke sini. Sejak pertama dibangun, Masjid Sunan Muria telah beberapa kali mengalami pemugaran atau renovasi. Lantunan azan berkumandang dari Masjid Baitur Rahman yang terletak di atas ketinggian bukit. Panggilan sholat berjemaah itu seolah memecah kesunyian lingkungan sekitarnya di bulan Ramadan. Panas terik matahari seakan lenyap ketika memandang masjid dengan hamparan kebun teh dan danau di sekitarnya. Menara masjid yang menjulang seolah menyentuh awan. Berlokasi di Kampung Cibogo, Desa Ciengang, Kabupaten Sukabumi, masjid ini menyajikan pemandangan menarik bagi siapa saja yang sholat atau sekadar berkunjung. Untuk masuk ke dalam masjid, pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga. Arsitektur masjid yang bergaya kuno ini diadopsi dari Masjid Para Wali dengan nuansa ukiran Jepara. Di dalam masjid yang didirikan tahun 2016 ini, lukisan kaligrafi juga menghiasi dinding dan langit-langit masjid. Rahman itu kasih sayang. Bait itu rumah, jadi rumah kasih sayang. Apa artinya 17 santai? Karena bersamaan dengan bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Nuzul Quran. Masjid Baitur Rahman berdiri di lahan seluas 15 hektar. Udara yang sejuk dengan pemandangan yang indah menjadi daya tarik pengunjung untuk berwisata religi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, mendengarkan dongeng menjadi aktivitas yang mungkin jarang ditemui saat ini.
Untuk memperkenalkan anak kepada aktivitas mendongeng, ini pegiat literasi di Kabupaten Tangerang, Banten mendongeng cerita sambil menunggu waktu berbuka puasa. Jadi ngabuburit itu ngasih dongeng ke anak-anak. Iya, tadi saya udah cari ya kalau dari rumah saya ke daerah sini nih di Balaraja itu setengah jaman, tapi belum tahu kan titik utamanya itu di mana yang tepat ya. Nah, selanjutnya di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, warga setempat mengubah lahan pekarangan menjadi sirkuit balap mini. Wah, ini menyeramkan apa gimana nih, bahaya Bakal apa? mencetak Rossi selanjutnya nih. Oh, tapi kira-kira beneran kita yang balapan atau apa nih yang balapan ya? Ini informasinya. Suasana ceria terlihat dari wajah anak-anak di Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak-anak ini menunggu waktu berbuka puasa sambil mendengarkan dongeng. Dengan membawa boneka bernama Atam, Kak Jo, sang pendongeng, mencoba mengemas ceritanya dengan kalimat yang mudah dicerna anak-anak. Bahkan, Jo beberapa kali harus menyisipi dongengnya dengan canda agar anak-anak lebih tertarik dan tak gampang bosan. Senang apa tuh nggak kerasa gitu kan sambil nungguin, jadi nggak kerasa kalau sambil ngedengerin cerita dongeng itu seru. Mendongeng sambil ngabuburit ini merupakan kegiatan yang dilakukan pegiat literasi di Taman Bacaan Masyarakat Laskar Pelangi selama bulan Ramadan. Setiap dongeng yang dibawakan membawa misi edukasi, sehingga pesan yang tersirat di dalamnya diharapkan menciptakan perubahan lebih baik bagi anak-anak. Selain mendengarkan dongeng, anak-anak juga bisa membaca berbagai jenis buku cerita dan ilmu pengetahuan yang disediakan di Taman Bacaan Laskar Pelangi. Beradu kecepatan, melibas rintangan di tengah hutan dengan mobil off-road jadi kegiatan ngabuburit warga di Kalurahan Margosari, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi jangan salah, ngabuburit yang satu ini nggak terlalu melelahkan karena mobil yang dipakai adalah mobil remote control. Dengan berbagai rintangan, lahan pekarangan milik warga disulap menjadi sirkuit balap mini. Tak hanya diikuti oleh orang dewasa, anak-anak pun turut unjuk kebolehan mengendalikan mobil remote control pada 3 trek yang disediakan. Rangka nunggu buka puasa atau gimana? Buka puasa. Seneng nggak ikut? Senang. Ada berapa trek hari ini? 3. Apa aja? SS1, SS2, SS3. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dijadikan ajang latihan persiapan kompetisi tingkat provinsi dan nasional yang bakal dihelat usai Lebaran. Tim Liputan, CNN Indonesia. Nah, aksi yang satu ini nih nggak patut banget buat ditiru ya. Ini juga udah viral kan di media sosial. Jadi ada seorang warga negara asing menari tanpa busana di Gunung Batur, Bali hingga menimbulkan keresahan. Selengkapnya usai jeda ya.